Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Ahmad Riko Maulana. Di video yang ketiga ini kita akan membuat video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI, yaitu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Nah, yuk langsung saja simak videonya berikut ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ekonomi dua sektor. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Apa sih pengertian dari ekonomi tiga sektor itu? Ekonomi tiga sektor adalah ekonomi yang terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor industri atau perusahaan, dan sektor pemerintahan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, penguatan pajak yang dilakukan pemerintah yang dilambangkan dengan T menambah pengeluaran agregat yang dilambangkan dengan AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Nah, sedangkan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu 1. Untuk ditabung, 2. Untuk membayar pajak, 3. Membiayai konsumsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis penguatan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pengertian dari pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3, yaitu 1. Pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T karena YD turun. Konsumsi atau yang dilambangkan dengan C dan tabungan yang dilambangkan dengan S juga turun. Nah, mungkin sampai di sini saja video tanggapan yang ketiga ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya. Sampai berjumpa lagi di video yang keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.